Oke, selamat datang lagi di Putra Media Channel. Untuk di video kali ini, sesuai judul ya, saya akan membahas tentang kekurangan atau kelemahan sebuah receiver, yaitu receiver caption. Ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya kebetulan seorang servis elektronik ya, walaupun masih tahap belajar ya. Tapi pada kali ini saya sering kedatangan ke meja servis saya yaitu receiver caption. Dibandingkan dengan merek receiver lain, lebih banyak receiver caption ya, yang datang ke meja servis saya untuk diperbaiki. Ada beberapa poin ya kerusakan dari receiver caption ini. Dan sekarang kita akan bahas sama-sama ya. Oke. Yang pertama, kelemahan dari receiver caption ini yaitu dari adaptornya ya. Karena receiver caption ini menggunakan power switching atau power supply yang terpisah dari si receivernya ini ya. Yang menggunakan adaptor 12 volt 1 ampere ya. Beda dengan receiver yang lain yang regulatornya itu sudah dipasang di dalam receiver ini ya. Kalau caption ini secara terpisah ya, regulatornya secara terpisah seperti charger HP seperti itu ya, modelnya kurang lebih ya, yaitu dengan menggunakan daya atau tegangan 12 volt 1 ampere ya. Oke. Dari beberapa receiver yang rusak ya, yang datang, yaitu sering terjadi kerusakan di adaptornya itu ya. Tidak tahu kenapa ya, tidak tahu kenapa penyebabnya. Saya sering menemukan adaptor caption itu rusak ya. Sehingga gejalanya yaitu sinyal tidak bisa masuk ya, atau sinyalnya tersendat-sendat ya. Kalau receivernya nyala ya, tapi sinyalnya tersendat-sendat, di tracking parabolanya juga tidak terpengaruh ya. Itu ciri-cirinya yaitu adaptornya sudah lemah ya, atau rusak. Yang kedua, adaptor lemah dari receiver caption itu bisa menyebabkan receiver caption ini mati total ya, mati total. Dan yang ketiga, dari rusaknya adaptor receiver caption ini yaitu gejalanya receiver caption ini menyala hanya lampu merah berkedip-kedip ya. Itu bisa disebabkan oleh adaptornya juga. Ya, kalau kalian menemukan gejala-gejala receiver caption yang sudah saya sebutkan barusan, cobalah tes memakai adaptor yang normal ya, memakai adaptor yang normal, atau bisa pinjam dulu sama teman atau tetangga ya untuk memastikan bahwa itu kerusakannya di adaptornya atau di receivernya ya. Oke. Yang kedua, receiver caption ini lebih sering rusak dari mesin yang di dalamnya ini atau dari mainboard yang di dalamnya ini, yaitu sering rusak di IC polaritasnya ya. Sebagian besar receiver caption yang rusak yang datang ke saya yaitu paling sering kerusakannya ada di IC polaritasnya. Itu paling sering ya. Daripada si chargernya tadi, lebih sering kerusakannya di IC polaritasnya yang ada di dalam ini, yang ada di mainboardnya. Apa itu IC polaritas? IC polaritas itu IC yang mengatur polaritas vertikal dan horizontal ya. Begitu. Itu sering mati ya, sering short. Bahkan kalau rusaknya short atau konslet bisa menyebabkan si receiver ini mati ya. Ya, yaitu hanya menyala lampu merah berkedip-kedip. Itu juga kalau menemukan receiver caption ya, yang hanya menyala lampu merah berkedip-kedip atau lampu merahnya redup ya, tidak bisa on, tidak bisa start si receivernya, itu bisa disebabkan dari IC polaritasnya yang rusak di dalamnya ya.
Itu ya. Itu poin kedua. Yang satu tadi dari adaptornya, yang kedua dari dalamnya ya, dari mesin receiver ini, yaitu dari IC polaritasnya. Itu yang sering rusak. Yang ketiga dari kerusakan si receiver capacitance ini, itu saya pernah menemukan beberapa kali rusak dari rangkaian apa namanya itu, penurun tegangan ya, step down ya, iya, rangkaian step down yang menyuplai ke IC chipset ya sebesar 1,2 volt ya, kalau nggak salah 1,2 volt ya, itu sering rusak ya, rangkaian step down-nya. Di situ ada IC SMD ya, IC mini atau IC kecil yang menurunkan tegangan dari 5 volt kalau nggak salah, atau dari 2,8 ya menjadi 1,2 volt untuk menyuplai tegangan ke IC chipset. Itu sering rusak ya, sering rusak. Saya pernah menemukan beberapa kali ya, itu sering rusak ya. Nah, itu poin-poin ya yang menurut saya itu sebuah kelemahan ya atau kekurangan dari receiver capacitance ini ya. Walaupun memang awet ya, kalau memakai adaptor aslinya, adaptor bawaannya memang cukup awet, tidak langsung beberapa bulan rusak ya. Tapi kalau dibandingkan dengan receiver yang lain, yang sebelah ya, yang saingannya, yang kuning-kuning itu ya, yang kuning oranye, itu lebih awet yang itu daripada yang capacitance ini. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan si receiver ini ya, tapi ini saya berbicara pengalaman saya saat-saat ini sering kedatangan receiver capacitance yang rusak ya. Ya, rusaknya seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi, yaitu satu dari adaptornya, yang kedua dari IC polaritasnya, yang ketiga dari rangkaian step down yang ada di mainboard receiver ini. Saya tidak tahu itu penyebabnya apa ya. Oke, untuk teman-teman yang mempunyai receiver ya yang rusak, yang capacitance ini, bisa dites dulu ya. Dari poin pertama tadi, ganti dulu adaptornya. Kalau ganti adaptor masih tidak ada pengaruh, bisa dipastikan di mainboard ini ada kerusakan antara dua ya. Kalau tidak IC polaritas, yaitu rangkaian step down penurun tegangan yang ada di mainboard receiver ini, yang ada di dalam mesin receiver capacitance ini, yaitu capacitance C2000 ya. Receiver C2000 dan K2000 mesinnya sama ya, mesinnya sama, di dalamnya sama. Oke, seperti itu ya bahasan kali ini, yaitu mungkin bisa disebut kekurangan atau kelemahan dari sebuah receiver ini. Kalau dibandingkan dengan pesaingnya yang sebelah tadi, yang kuning oranye itu, dusnya ya, packingannya lebih awet yang itu ya, awet yang itu. Bahkan saya berani berbicara 10:1 ya. 10 receiver ini yang rusak, 1 receiver yang itu ya, yang saingannya yang rusak. Kalau yang itu, yang dusnya yang kuning atau oranye, itu jarang sekali rusak ya, jarang sekali rusak ya. Paling rusak itu receiver itu kena petir ya atau kilat ya, itu bisa rusak. Kalau rusaknya tiba-tiba itu jarang ya. Kalau yang kuning itu, yang bungkus kuning itu, yang saingannya ini, itu jarang ya. Saya jarang menemukan servisan si receiver yang itu ya. Seringnya itu saya menemukan receiver yang ini ya. Sekali lagi, saya bukan menjelekkan suatu produk ya, tapi ini real ya, pengalaman saya sebagai teknisi elektronik dan apa namanya, tracking parabola. Saya sering menemukan kerusakan di receiver yang capacitance ini. Oke, demikian ya penjelasan dari saya ya tentang kelemahan atau apa namanya, kekurangan dari receiver capacitance ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Putra Media.